Sampurasun, selamat datang. Halo ASNers semua, tahu kan? Pemerintah Kota Bandung telah memiliki sistem informasi kinerja pegawai namanya Mangbagja, yang merupakan singkatan dari Manajemen Bandung Kinerja. Penginputan dan pelaporan SKP dapat dengan mudah diakses dengan melalui Gercep Asik, yang berartikan gerbang cepat akses sistem informasi kepegawaian. Untuk melakukan penginputan dan pelaporan SKP, kita dapat mengakses Mangbagja melalui web portal gercep-asik.bandung.go.id. Saat melakukan penginputan SKP, biasanya pimpinan dan pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Dalam dialog kinerja tersebut, akan ada 4 hal yang ditentukan. Yang pertama adalah rencana kinerja yang terdiri dari rencana hasil kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai. Kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pegawai. Ketiga, skema pertanggungjawaban kinerja pegawai. Dan yang terakhir, yang keempat, menetapkan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Nah, ASNers, itulah hasil dari dialog kinerja yang akan dituangkan dalam matriks pembagian peran dan hasil. Untuk kepala perangkat daerah atau kepala unit pekerja mandiri, rencana kinerja disesuaikan pada dokumen perjanjian kinerja atau PK masing-masing perangkat daerah. Selain itu, adanya penambahan rencana hasil kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Saat pimpinan akan membagi peran pegawai sesuai dengan hasil dialog kinerja, pimpinan perlu mengakses menu perencanaan kinerja, submenu SKP tahunan. Selanjutnya, mengklik pada tombol assignment. Setelah memasuki beranda rencana kinerja yang dipilih, maka pimpinan akan melihat profil dari setiap pegawainya. Selanjutnya, pimpinan akan mengklik centang pada kolom kotak kecil berwarna putih di bawah foto pegawai dan klik tombol tambah assignment untuk menambahkan rencana kinerja pegawai tersebut. Apabila terdapat pegawai yang tidak muncul, maka bisa ditambahkan dengan cara klik tambah assignment pegawai dan pilih pegawai yang akan ditambahkan. Setelah itu, klik tambah pegawai. Pimpinan mengisi rencana kinerja sesuai dengan dokumen matriks pembagian peran dan hasil kepada pegawai yang dipilih, dan menginput rencana kinerja seluruh pegawai. Setelah assignment diberikan atasan, rencana kinerja akan muncul di akun pegawai tersebut. Pegawai melakukan penginputan indikator dan target SKP tahunan dengan cara mengklik menu perencanaan kinerja, lalu submenu SKP tahunan. Klik ubah pada masing-masing SKP tahunan, beri centang pada kolom SKP IKI, tentukan aspek yaitu kuantitas, kualitas, kemudian isi indikator, isi target, dan pilih satuan. Centang kolom nilai pembalik apabila target merupakan nilai pembalik, dan centang kolom direct cascading untuk rencana kinerja yang dibagi berdasarkan aspek wilayah atau beban, dan klik simpan. Selain melakukan penginputan SKP tahunan, masing-masing pegawai wajib melakukan penginputan SKP triwulan. SKP triwulan merupakan turunan dari SKP tahunan. SKP triwulan dapat dibuat apabila SKP tahunan sudah diisi dengan lengkap. Dalam pembuatan SKP triwulan, pegawai perlu mengklik menu perencanaan kinerja. Kemudian, pilih SKP triwulan. Nantinya akan muncul triwulan 1, 2, 3, dan 4. Klik tombol tambah yang muncul pada masing-masing triwulan. Pilih Permenpan nomor 6 tahun 2022. Pegawai mengisi semua kolom yang tertera sesuai dengan rencana kinerja triwulan yang akan diisi dalam indikator kinerja triwulan. Centang kolom nilai pembalik apabila target merupakan nilai pembalik, dan centang kolom direct cascading untuk rencana kinerja yang dibagi berdasarkan aspek, wilayah, atau beban. Setelah semua terisi, klik simpan. Pegawai juga diwajibkan untuk melakukan penginputan pengaturan SKP. Pengaturan SKP sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Triwulan, 2.
tahunan untuk periode Januari hingga Desember. 3. Alih tugas yang disesuaikan dengan SK perpindahan jabatan. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1. Klik menu perencanaan kinerja, kemudian pilih SKP tahunan. Di bagian tengah terdapat pengaturan SKP. 2. Klik tombol tambah pengaturan SKP. 3. Isi NIP penilai dan NIP atasan penilai. 4. Pilih periode baik triwulan, tahunan, maupun alih tugas. 5. Klik simpan. Sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi dituangkan dalam lampiran SKP. Adapun langkah-langkah pengisian lampiran SKP dengan cara mengklik menu perencanaan kinerja dan pilih SKP tahunan. Di bagian pojok kanan, terdapat kolom lampiran, lalu klik lampiran. Setelah itu, isi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi sesuai dengan hasil dialog kinerja. Dan yang terakhir, klik simpan. Nah, ASNers, itulah cara penginputan SKP melalui Mang Bagja. Penginputan SKP menjadi lebih mudah, bukan? Nah, kalau begitu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Atur nuhun, sampai jumpa.